Oh, enam. Ya, baik. Terima kasih Pak Ayub. Kak Yuli, bisa dengar suara saya? Terdengar, terdengar. Ya, baik Pak Ayub. Mohon maaf ini Pak Ayub masih di jalan karena tadi ada acara upacara pramuka se-Provinsi Lampung. Jadi ini masih di jalan. Langsung saja ini saya dengan Ibu Yuli akan membuat apa ya, coach dan coaching ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Ajo. Iya Kak, lagi sibuk nggak ini? Enggak Jo. Ajo lagi di jalan ya. Iya, lagi di jalan. Kebetulan lagi ada galau nih, ada problem yang ingin saya bagikan nih ke Kak Yuli. Galau apa sih Jo? Iya, banyak sih sebenarnya. Cuma yang lebih yang terbaru ini adalah masalah dengan murid saya sendiri. Sekarang tahu nggak? Di telepon. Jadi murid saya ini saya kan mengampu wali kelas 5 nih Kak Yuli. Eh, saya mempunyai murid 32 murid dan ada salah satu anak yang cukup bermasalah, yang masalahnya ini cukup komplit seperti itu. Ya, nama anak ini adalah itu ada kacanya. Izam, namanya Izam. Kanan. Jadi anak ini sudah kelas 5, belum bisa baca yang pertama. Terus yang kedua adalah anak ini merupakan anak piatu yang tidak ibunya sudah meninggal. Jadi ketika itu saya bertemu dengan anak tersebut, setiap hari Rabu beliau ini anak ini tidak masuk seperti itu. Jadi setelah saya tanya dan alasannya itu berbeda dengan yang saya dapatkan dengan bibinya seperti itu. Nah, jadi permasalahan yang pertama adalah ketika bibinya menghubungi saya, kebetulan bibinya ini orang sedang kerja di luar negeri. Di luar negeri ada di Malaysia, Jadi dari keluarga bapaknya, pihak bapaknya dan pihak dari ayahnya juga berbeda. Sekolahnya sambil ngerasain. Jadi ayahnya ini adalah ketika ada masalah apapun di sekolah seperti ada bayaran atau ada kayak sokongan-sokongan itu dari bapaknya itu meminta dari bibinya yang sedang ada di luar negeri. Gitu. Dan tujuan saya ini berbicara dengan Kak Yuli agar ada dapat solusinya gitu dengan masalah yang ada seperti itu Kak. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita ngobrol ini biar ada solusi gitu ya dari permasalahan Ajo ini. Betul. Iya. Tadi sudah tergambar ya masalahnya bahwa ada anak murid Ajo ya, kelas 5 kalau nggak salah. Iya, betul, kelas 5. Dia piatu, kemudian ada masalah dengan keluarga, ternyata yang saya tangkap tadi setiap Rabu nggak masuk kelas, tapi Ajo belum tahu kenapa tidak masuk kelasnya. Ya, itu kenapa kira-kira Jo? Saya belum pernah menanyakan lebih lanjut kepada keluarganya. Tetapi saya menanyakan kepada anaknya bahwasannya alasannya setiap hari Rabu itu anak saya ini Izam namanya, dia membantu orang tuanya berjualan seperti itu. Tetapi ketika bibinya itu WhatsApp saya pribadi bahwasannya bapaknya itu nggak jualan loh Pak, kata dia gitu. Bapaknya itu hanya pekerja tani, coklat ataupun sawah seperti itu. Lah, kata saya siapa yang benar gitu loh. Jadi saya memang belum bertemu dengan orang tua dari pihak bapaknya, tetapi dari pihak ibunya yang sedang di luar negeri ini memang sudah banyak kebohongan-kebohongan seperti itu Bu Yuli, terkait terutama masalah uang. Jadi saya bingung di sini. Saya sebagai wali kelas di
diwanti-wanti oleh pihak dari bibinya itu, dari ibunya, mohon ini tidak diceritakan kepada ayahnya. Sedangkan yang ada di sini, yang ada di Pardasuka itu, ya keluarga ayahnya gitu, yang mengurusi si Izam ini. Makanya saya, ini masalah uang gitu kan, saya tidak mau ikut campur, karena si Izam ini katanya ada tunggakan baju sebesar 500.000, padahal si Izam ini tidak memesan baju seragam di sekolah gitu. Oke, jadi ini sebenarnya kompleks ya. Miriam ini wali kelas muridnya Ajo. Wali Iya. kelas 6. Kemudian Ajo ini jadi ada dua komunikasinya kedua arah ya, dari Betul. bapak dengan dari bibi pihak ibu yang nggak sinkron. Betul. Nah sekarang saya tanya sebagai wali kelas, Ajo pengen gimana? Saya ingin sebenarnya ini masalah pribadi mereka gitu ya, kayak antara pihak ibu dan pihak ayah. Tetapi di sini masalahnya saya sebagai wali kelas, mau tidak mau saya harus menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Untuk sementara ini saya belum ada rencana, tetapi memang saya sudah banyak ngobrol dengan anaknya, dan anaknya ini banyak masalah ataupun banyak berbohongnya seperti itu. Karena memang terlihat anak itu tidak jujur berkata dengan saya. Jadi sementara mungkin anaknya itu dulu Kak yang saya saya ajak untuk ngobrol seperti itu. Iya, dari perkataan Ajo tadi berarti ada yang bisa Ajo lakukan. Ya. Ada, insya Allah. Iya, apa itu? Selain untuk bertemu dengan orang tuanya, memang saya intens berkomunikasi dengan bibinya yang ada di Malaysia ini. Itu, jadi dia selalu, Pak gimana hari ini Izam belajarnya, apakah dia masuk gitu kan? Dia selalu WA saya duluan. Saya beritahu hari ini si Izam tidak masuk karena katanya sakit. Oh iya sudah Pak, memang dia hari ini sakit. Berarti ada kesinkronan gitu sesudah ini. Sebelum itu nggak pernah sinkron seperti itu, Kak Yuli. Oke, itu sudah Ajo lakukan ya? Sudah, tetapi memang kayaknya kurang maksimal, Kak. Artinya Ajo tahu dong bahwa ini belum maksimal. Kira-kira apa lagi yang akan Ajo lakukan biar ini maksimal? Mungkin saya mengajak wali kelas sebelum saya, Kak ya. Rencana nih ya, rencana yang akan saya lakukan. Saya belum sempat berbicara atau ngobrol tentang hal ini dengan teman sejawat saya, bahkan kepala sekolah saya pun belum tahu. Jadi saya selesaikan dulu. Kalau misalnya saya dengan cara saya tidak selesai, maka dari itu saya minta bantuan kepada rekan sejawat dan atasan untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar nggak ini tumpang tindih seperti itu. Karena dari meresahkannya yang dari keluarga bapak minta banyak kepada keluarga ibunya dengan iming-iming anaknya gitu. Padahal dia di anaknya itu nggak butuh apa-apa juga gitu. Yang saya butuhkan hanya karena anaknya ini belum bisa baca, bolehlah kalau untuk les baca seperti itu kan. Karena sudah kelas 5, mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga ada yang kelas 6 pun masih belum bisa baca seperti itu kan. Karena kalau saya ingat perjalanan anak saya ini kelas 5, dia kelas 2 dan 3 itu masih Covid. Jadi kelas 1 memang belum full bisa baca, naik kelas 2 Covid. Kelas 3 Covid kan, kelas 4 kelas 4 mungkin kurang maksimal untuk belajar bacanya karena sudah kelas tinggi. Kelas 5 bertemu dengan saya, maka alhasil banyak yang belum beliau itu si Izam ini masih belum bisa baca. Jadi mungkin itu yang bisa saya rencanakan ke depannya gitu. Dari sekian rencana itu, rencana apa yang paling dekat yang akan Ajo laksanakan? Mungkin saya ingin yang pertama ya ngobrol dengan anaknya dulu. Habis itu nanti baru dengan keluarganya yang ada di Pardasuka. Kapan itu kira-kira akan Ajo laksanakan? Kapan ya ini di Lampung Barat? Insya Allah hari Jumat kali Kak ya. Jadi hari Jumat itu kan memang programnya agak santai tuh. Jadi belajarnya bisa
mungkin habis senam bersih-bersih bisa saya ajak ngobrol anaknya. Seperti itu, Kak. Iya. Ajo, apa kesimpulan obrolan kita hari ini? Ya, kesimpulannya saya sudah mendapatkan rencana aksi yang selanjutnya karena dengan ngobrol dengan Kak Yuli ini saya sudah terbuka gitu ya. Jadi tidak harus ngapain ya. Kadang saya malam sebelum tidur ngelihat plafon itu kayak ya Allah ini anak kayak mana gitu kan, atau belum memikirin masalah saya sendiri gitu, belum mikirin masalah pribadi, percintaan gitu kan, keuangan dan lain. Ini ada aja yang di kelas gitu. Dan memang kelas saya ini selain beliau ini ada juga yang lain, tapi yang ini yang terberat seperti itu. Makanya saya ingin berkomunikasi dengan Kak Yuli dan alhamdulillah hari ini sudah dapat solusi. Walaupun saya tidak tahu ini akan berhasil atau tidak, akan saya terus coba seperti itu. Iya, Ajo, kakak tunggu cerita berikutnya. Kalau butuh dukungan bisa menghubungi kapan saja. Iya. Insya Allah Kak, terima kasih atas bimbingannya selama ini. Makasih juga Jo, bersedia ngobrol bersama. Sama-sama Kakak. Ajo, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak? Ajo masih di jalan? Sibuk ya? Iya nih di jalan dari kegiatan pramuka tadi, upacara di seprovinsi Lampung di Kota Bumi. Tapi bisa menyediakan meluangkan waktu? Bisa. Bisa ya. Ini kakak ada masalah sih Jo. Gimana Ya, tuh masalahnya Kak? sedikit tapi juga cukup mengganggu. Betul. Ya. Kakak merasa nggak nyaman ya. Sekarang disiplin kerja teman-teman menurun. Ya, banyak yang datangnya kalau dulu tuh rajin-rajin banget. Kalau sekarang tuh udah juga masih sedikit yang di sekolah gitu. Gitu. Iya. Jadi masalah kedisiplinan ini Kak ya. Iya. Jadi menurut Kakak nih apa namanya tujuan kita melakukan ngobrol santai ini untuk membahas kedisiplinan gitu Kak ya, ke guru-guru yang ada di SMA 1 Padasuka. Itu terjadi pada guru atau seperti apa tuh Kak? Siapa saja Kak pelakunya atau kayak mana? Iya. Terjadi pada beberapa teman sih ya. Iya. Cuma akhirnya cukup mengganggu gitu. Karena yang negatif itu kan lebih cepat menyebar daripada yang positif. Positif, betul. Iya, jadi orang tersebut ini apakah sudah melakukan dengan yang tidak sewajarnya, apakah sudah parah atau sudah ada teguran atau seperti apa ini? Kalau teguran sih sudah ya, sudah diajak ngobrol. Kenapa sih? Ya alasan klasik lah Jo. Kalau urusan kebutuhan perut itu lebih utama gitu. Nah, kemudian juga sebenarnya sudah kita sampaikan juga di briefing di rapat. Yuk sih kita tingkatkan disiplin. Ayo gimana anak-anak kita mau datang pagi kalau kitanya aja datangnya siang. Betul. Iya, jadi permasalahan ini ada satu guru yang seperti itu kayak dengan hal yang seperti itu. Kak Yuli sendiri apakah sudah menanyakan hal tersebut kepada pihak bersangkutan atau sudah pernah kayak ngobrol berdua atau gimana nih Kak? Ada prosesnya? Sudah Apa yang terjadi dari proses tersebut? Beda visi misi mungkin ya. Aduh kalau udah beda susah ya. Iya.
Ada visi misi bahwa kalau kita mau pembelajaran berpihak pada murid, kalau yang sana ya seadanya Berpihak waktu pada saya. waktu. Iya, saya punya waktu, saya berangkat, saya nggak punya waktu ya. Waduh, Seperti padahal itu, Jo. beliau ini guru PNS ya, Iya. masuk PNS Awalnya sih memang dari apakah satu baru orang. atau senior? Iya, senior. Nah, awalnya sih satu orang ya, Jo. Tapi kan namanya hal negatif ya, akhirnya ada yang ikut Tertular ya. juga, iya. Betul. Tularin ke semuanya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa diteruskan seperti itu ya. Jadi Ya. kakak sebagai punya kuasa di sana sebagai waka kayak sudah ada bekerja sama dengan guru lain atau pihak atasan kak? Sudah kita sudah berusaha Ya kak, atau sudah ada koordinasi? iya, sudah koordinasi dengan teman, sudah berbagai upaya sebenarnya dilakukan. Alhamdulillah. Reaksinya itu seperti apa kak yang dari pelaku ini, guru tersebut? Meskipun sudah berbagai upaya dilakukan dari yang kita ngajak ngobrol, yang Iya, betul. berkolaborasi dengan teman, ngobrol bareng, nggak face to face berdua aja. Sudah disampaikan dalam forum formal, sudah disampaikan secara menyeluruh maksudnya ya, sindiran gitu sudah, sampaikan secara langsung sudah, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Ya tandanya Kak Yuli sebagai yang guru di sana sudah mencoba ya kak, sudah mencoba untuk mendisiplinkan guru tersebut. Tapi memang hal tersebut belum maksimal seperti itu ya. Belum maksimal. Terus langkah selanjutnya apa yang bakal kakak lakukan dalam waktu dekat ini kak? Dalam waktu dekat ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan 2 hari ini. 2 hari ini, Senin Selasa ini sudah coba dilakukan. Apakah ini sia-sia atau tidak? Karena ketika kakak melakukan ini, beliau-beliau ini tidak hadir gitu. Kenapa tidak hadir? Jadi kakak itu menghindar begini. Seperti itu ya? Bukan seperti ini. Kemarin lewat teguran sudah dimulai coba deh diberi teladan gitu. Jadi pagi banget itu kakak udah berdiri di depan ya, salaman sama anak-anak gitu ya. Tapi kayaknya ya dipikir-pikir ini sia-sia nggak sih ya, karena yang kita target, yang kita tuju ini nggak akan melihat karena datangnya nggak pernah pagi gitu. Betul. Ya. Jadi memang reaksi nyatanya sudah gitu ya, kita sudah mencoba identifikasi masalah tersebut juga belum berhasil kayak. Jadi kedepannya juga ini sudah dilakukan seperti itu kayak, dan belum juga berhasil. Cukup bingung juga kayak. Cukup bingung juga untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi ini kan menjadi tanggung jawab sekolah kayak. Dengan kompak atau tidaknya satuan guru yang ada di sekolah tersebut, kalau dalamnya saja belum kompak, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam sekolah tersebut. Ya. Artinya jangan karena beliau sekolah kita akhirnya kurang baik dalam prestasi ataupun dicap masyarakat jelek seperti itu. Mungkin menurut saya bisa, kalau bisa dia jadi wali kelas nggak nih kak? Enggak juga ya. Ya maksudnya bisa bekerja sama dengan pihak masyarakat ataupun komite untuk
menegur gitu, menegur dengan cara-cara yang baik karena beliau ini posisinya PNS yang senior gitu kan, seharusnya menjadi contoh bagi guru-guru yang lain seperti itu. Jangan karena setiap kegiatan pun tidak pernah hadir gitu Kak ya. Iya, jadi mungkin berikutnya bisa dengan ini ya, memberdayakan kolaborasi bersama teman-teman sehingga kalau semua teman itu datangnya pagi, kemudian bisa berbagi cerita di forum bahwa kita tadi datangnya pagi ya, mungkin lama-kelamaan yang datang terlambat itu akhirnya bisa Sadar ya. Iya. Iya. Betul, iya benar. Karena SMA beda dengan SD kayak bagaimana gurunya ya anak SMA bisa dengan cepat menirukan gurunya tersebut gitu kan. Iya. Yang ditakutkan adalah muridnya yang akan bisa tertular seperti itu kayak ini sudah menularkan kepada guru yang lain gitu. Jadi murid juga kena juga gitu kan. Akhirnya nanti pas disuruh disiplin anak-anak, itu guru itu aja nggak disiplin. Nah, seperti itu bahayanya. Imbasnya ke anak-anak betul, Kak. Jadi yang penting tanggung jawab kita sebagai guru sudah mengingatkan, sudah ada perlakuan, tinggal mungkin doakan saja gitu kan ya. Tinggal doanya saja untuk beliau semoga diberikan pencerahan agar berubah seperti itu. Mungkin itu tanggung jawab kita selebihnya juga kan. SMS Muda Suka ini lebih maju dan bisa berprestasi ke depannya lebih banyak. Iya, Kan amin. cara guru-guru yang disiplin. Iya, dari obrolan kita hari ini, Kakak sudah mendapat pencerahan. Alhamdulillah. Dari 1 sampai 10 ratingnya berapa nih Kak? Mudah-mudahan pencerahannya bisa mencapai 10. Meskipun ada hasilnya belum tahu ya. Iya. Hasilnya masih ke tapi depannya. kan harus optimis. Betul, iya. Kita sama-sama mendoakan kan satu sekolah kita kumpul gitu. Untuk bisa berubah kan. Iya. Makasih ya Jo. Dari Ajo, kurang lebihnya mohon maaf kayak kalau misalnya masih kurang ngena gitu ya. Karena ini masalahnya riskan juga kayak solusinya juga yang belum 100% bakal berhasil gitu. Ya, tapi kita coba dulu lah. Iya, makasih ya Jo karena sudah meluangkan Sama-sama. waktu untuk ngobrol padahal masih di jalan, masih goyang-goyang di mobil. Iya. Iya. Makasih. Iya.